Radit makan cepat karena takut dibully seniornya. Zaman gua Pak, ini gua nggak bohong nih. Oke. Anissa, anak-anak kantor, asisten gua itu bilang gua makannya cepet banget. Oke. Oke. Jalan gua cepet banget. Oke. Sampai asisten gua sering kali pas awal-awal masuk nih, dia kalau lagi kan gua keluar, Oke. suka keluar terus makan siang. Ya dia ikut makan dong. Oke. Setiap gua tawarin makan, dia nggak mesen Pak, cuma minum doang. Terus udah berapa bulan baru gue nanya, kamu mesen aja nggak apa-apa gitu, nggak di rumah aja gitu. Kenapa kamu nggak mau mesen Nurul gitu kan? Baru dia ngaku, abis Bang Radit kalau makan cepat banget, aku takutnya makanku lama jadi nggak enak. Oh ya masa cepat itu ya? Jadi Anissa bilang gue cepet, si Nurul cepet. Akhirnya masih jadi mau makan dia tapi nih sekarang nih, karena gue lambatin jadinya. Gara-gara gue makan cepet, tapi emang gue makan cepet banget. Kebawa dari dulu Pak. Gara-gara setiap istirahat gue harus berusaha menyelamatkan diri supaya anak kelas 3 nggak ngelihat gua. Kan kantin kelas 3 di sini, kantin kelas 2 di sini, kantin kelas 1 di sini. Oh beda ya kan ini ya? Beda. Tuh ada wilayah-wilayah kekuasaan sendiri tuh. Oke. Kita tuh di pojok tuh agak ke gang-gang gitu. Langganan gua gado-gado sama ayam bakar, Pak. Oke. Makan jadi tiap kali neng itu bel 70 Oh, bel, tuh. oke. Neng turun. Makan. Selesai, jadi kelas 3 belum sempet rame, Pak. Oke. Baru 1-2 orang, langsung naik lagi ke kelas. Terus gue duduk di, ini kan jendela 70. Oh jendela kelas. Duduknya di sini Pak. Oke. Di bawah, jadi kalau kelas 3 ngeliat jendela, gue di pojok. Oh jadi kalau Ngerti dia nggak? lihat ke dalam Nggak ada. karena lu di sini. Ada blind spot. Iya, blind spot. Oh. Tiap hari Pak. 3 Tiap tahun? hari. Enggak dong, 1 tahun doang. 1 tahun karena Satu tahun. pas jadi utas ya. Pas jadi utas tuh. Makan cepet, hilang. Kebiasaan gue dan teman-teman gue. Itu ke bawah sampai sekarang. Ya ampun. Gue makan cepat karena ke bawah. Karena setahun itu cukup merubah habit, Pak. Psikisnya agak kena di situ ya. Iya. Psikis kelas 1 tuh. Cukup mengubah habit gue. Jilat punggung suami biar sembuh dari saraf kejepit. Dari Fadlina. Tahun lalu suami kena penyakit saraf kejepit. Oh, kasihan. Dan diputuskan untuk operasi. Karena antrian operasi yang panjang, ada masa tunggu 2,5 bulan. Pas masa tunggu itu ada temannya ibu yang bilang saraf kejepit nggak usah operasi. Nah ini nih teman-teman ini nih. Coba dulu cara saya sebagai istri. Bangun tidur, jilat di punggung suami bagian sakitnya. Emotikon oh. Dijilat ya. Kita nggak pernah tahu tekanan lidahnya itu bisa ini Melepaskan kejepitan itu kan di saraf. apa enggak kita ya positif aja. Cuma Oke. kan takutnya nanti udah praktek dan ternyata nggak bisa pas berobat. Kok bau cigong? Ini sama dokter. Saya udah 3 kali bolak-balik dijilat ya. Iya. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Nggak sembuh-sembuh. Kan lagi dijilat di sininya kan. Tapi Pak, Saraf kejepitan kan. Bapak juga sih. Bapak juga sih. Enggak ini. Ada yang udah ngantri. Apa? Dokternya Mas, nggak bisa soalnya lagi sariawan nggak bisa. Di rumah Radit, ada jejak bayi di dinding. Setiap rumah tuh ada. Dulu rumah gue yang lama banget, kamar mandinya ternyata bekas sumur orang bunuh diri. Sama kontraktornya dijadiin kamar mandi. Ya tiap hari kita buang hajat di situ Pak. Gimana nggak chaos itu rumah menurut lo? Terus kursi digeser lah apa segala macem. Ada satu rumah yang gue lagi main Ragnarok online. Di belakang ada tumpukan handuk. Handuk paling bawah terbang sendiri cuk, gitu. Oke, itu gue lagi mau pergi ke Australia, mau lanjut kuliah di sana. Gangguannya makin parah. Suatu hari gue bangun, ada jejak kaki dari kamar mandi di tembok. Jadi ini kan kamar mandi. Kaki basah. Di kamar gue ada kamar mandinya. Di kamar gue ada kamar mandinya. Dari kamar mandi di dalam kamar gue itu ada jejak kaki kayak bayi, ukuran cuma segini, kecil. 2 gitu. Gini, jalan ke samping tembok terus hilang. Gua ngomong ke nyokap. Maksudnya jejak kakinya lu ngeliat lagi jalan atau Oh bekasnya? enggak. Gua bangun warna hitam. Jejak kaki warna hitam. Jadi kayak daki, kayak apa ya? Kayak kotor, kaki kotor. Di tembok, Pak. Nah, gue bilang ke nyokap gue, "Ma, lihat nih, Ma. Kok ada jejak kaki?"
kaki bayi kayak kaki anak kecil. Terus kata nyokap gue, Edgar kali, adik gue dikira manjat tembok. Emang dia Spider-Man. Iya kan? Oke. Kayaknya nyokap lu tahu tapi nyokap lu nggak mau lu takut. Nah, gue ngelapor ke nyokap. Gue ngelihat jejak kaki itu, gue lapor ke nyokap kan. Besoknya ada lagi pak. Tahu nggak gimana? Gimana? Ini pintu kamar mandi, jejaknya kan ke kanan. Dia ke atas. Ke atas, ke langit-langit, ke situ. Oh my god. Hilang di atas kasur gua. Pecah nggak? Wah gila sih. Pecah nggak? Pertama kali live jedak jeduk langsung habis tiketnya. Pertama kali diajak live jedak jeduk masih ingat? Masih. Apa itu gimana tuh? Jadi malah bahkan pertama kali live yang semi-semi karaoke lit ini itu kita bikin sendiri. Jadi saya punya teman-teman ya anak-anak Jaksel juga yang awalnya tuh dia tuh bingung kan dia nggak tahu sama sekali jedak jeduk dan lain-lain nih teman-teman saya in real life. Terus tiba-tiba lagi nongkrong di mana kok ada yang ngajak foto, nongkrong di mana ada yang ngajak saya foto. Terus emang lu terkenal apa sih? Aku bilang ya kalau di TikTok gue terkenal bro gitu kan. Coba kita tes pasar, coba kita coba sewa satu tempat, kita bikin karaoke jedak jeduk kira-kira rame nggak gitu. Oke kita gas. Akhirnya kita bikin itu ingat banget tanggal 16 Agustus. Jadi besoknya itu 17 Agustus hari libur kan. Akhirnya kita bikin di satu tempat lah di Jakarta Selatan dan itu yang datang bener-bener rame. Bahkan tempatnya itu revenue-nya itu 3 kali lipat dia biasanya on average on weekend gitu. Jadi kayak wah ini berarti animonya tinggi. Langsung ternyata dari beberapa yang datang itu banyak yang IO juga Ngundang lo. ngundang bikin acara yang serupa tapi dengan skala yang lebih besar dan rame dan sold out juga. Akhirnya beberapa kota lain juga ikut dan sebagainya dan akhirnya sekarang kayaknya cukup banyak juga yang bikin konsep yang mirip-mirip juga gitu. Kalau saya sih sendiri seneng sih. 16 Agustus. 2024. Itu jual tiket nggak? Itu jadi ya seperti tempat-tempat lain, jadi ya ada FDC, ada FDC. mungkin jual sofa ya atau meja gitu minimum charge berapa. Tapi itu lebih ke kebijakan tempatnya sih. Jadi kita waktu itu sistemnya semacam revenue sharing lah. Jadi kayak kita seperti IO gitu kan waktu itu gitu. Oh, which is sampai sekarang juga gitu. Nah kalau sekarang enggak, jadi saya ya udah apa Diundang namanya aja. ngundang sesuai ini aja kayak sebagai pengisi acara aja lah kayak kalau ada DJ atau MC itu datang ya udah, jadi bayar one time aja gitu.